Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Firnanda dengan NPM 2214211066. Saya berasal dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis, Prodi Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin menyampaikan resume PKKMB yang telah saya ikuti selama 4 hari dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Berikut resumenya. Hari pertama, materi pertama, pemateri Bapak Yustiandi YSIKM Medcom, tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Yang pertama, kejahatan digital dapat berupa gambar, video, suara, dan sebagainya. Yang kedua, macam-macam pelanggaran UU ITE. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, contoh pelanggaran dunia maya. Yang kelima, tips and trik untuk menghindari kejahatan digital. Materi kedua, pemateri Ibu Dr. Susetya Herawati ST.MSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Yang pertama, bullying merupakan suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita. Yang kedua, bullying biasanya terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial, atau rumah. Yang ketiga, generasi muda harus memiliki sikap optimisme untuk dapat meraih pendidikan yang layak. Yang keempat, tanggung jawab generasi muda. Yang kelima, tujuan pembangunan karakter adalah membentuk karakter yang membangun dan menciptakan generasi yang berkualitas. Materi ketiga, pemateri Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yang pertama, kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Yang kedua, menanamkan rasa bangga menjadi muslim Nusantara. Yang ketiga, budaya maju tergantung pada manusianya. Hari kedua, materi pertama dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, pilar Indonesia 2045. Yang ketiga, tantangan kampus merdeka. Yang keempat, indikator profil belajar Pancasila. Yang kelima, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keenam, hak mahasiswa. Materi kedua, pemateri Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar SKM Kes SP KKLP dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Yang pertama, lingkungan hidup penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dapat berupa pencemaran dalam lingkup lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 3R. Yang keempat, cara pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, upaya kampus sehat. Yang keenam, contoh manajer resiko terhadap lingkungan hidup. Materi ketiga, pemateri Bapak Profesor Dr. Yulianto MS dengan tema etika dan norma kehidupan kampus. Yang pertama, arti mahasiswa ideal. Yang kedua, tipe-tipe mahasiswa. Yang ketiga, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang keempat, cara-cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Yang pertama, membahas tentang ICT tagging. Yang kedua, tantangan di era revolusi 4.0. Yang ketiga, infrastruktur kampus. Yang keempat, fasilitas pelayanan kampus. Hari ketiga, materi pertama, pemateri Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Purwanto MSI dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang pertama, membahas tentang kemajuan suatu bangsa. Yang kedua, kompetensi lulusan. Yang ketiga, bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital. Yang keempat, plagiarisme. Yang kelima, kejahatan akademik. Dan yang terakhir adalah akibat dari plagiarisme. Materi kedua, pemateri Profesor Dr. Purnomo MS dengan tema Maju Cemerlang Faperta Unila. Yang pertama, membahas tentang jumlah SKS. Yang kedua, penyebab mahasiswa DO. Yang ketiga, sanksi akademik. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran di luar kampus. Materi ketiga, pemateri Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai dengan tema fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Yang pertama, membahas tentang fasilitas kampus. Yang kedua, biaya-biaya langsung yang ada di kampus.
Materi keempat, pemateri Dr. Insinyur Kuswanto Fotas Hidayat MP dengan tema hak dan kewajiban mahasiswa. Yang pertama membahas tentang hak-hak mahasiswa, yang kedua kewajiban mahasiswa. Hari keempat, tema pengenalan Fakultas Agribisnis. Yang pertama bahas tentang struktur organisasi agribisnis dengan terdapat 4 profesor, 24 doktor, 12 magister, 2 sedang mengambil S3 dan 3 tenaga administrasi. Yang kedua, ketua jurusan dipimpin oleh Bapak Dr. Teguh Endaryanto SPMSI. Yang ketiga, kegiatan jurusan agribisnis. Yang keempat, sistem pembelajaran dan kurikulum program studi. Yang kelima, beban dan masa studi. Yang keenam, tentang kampus merdeka. Yang ketujuh, profil lulusan agribisnis. Yang kedelapan, 4 program agribisnis, yaitu 1. magang, 2. penelitian, 3. membangun desa, dan yang keempat, riset. Ke-9 jumlah serta rata-rata IPK. Ke-10 profil lulusan penyuluhan pertanian. Yang ke-11 mahasiswa akan mengulang matkul jika mendapat nilai D. Ke-12 jumlah laboratorium agribisnis ada 3, yaitu yang pertama lab manajemen usaha, yang kedua lab analisis agribisnis, yang ketiga lab komputer. Yang ke-13 laboratorium agribisnis diketuai oleh Ibu Lini Marlina. Yang ke-14 laboratorium penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat diketuai oleh Ibu Kordiah Karangga. Yang ke-15 tujuan laboratorium adalah menjadi laboratorium bermutu tinggi yang menunjang jurusan agribisnis dalam menghasilkan sarjana pertanian. Yang ke-16 fasilitas laboratorium. Yang ke-17 adalah kegiatan dan layanan laboratorium. Itulah tadi hasil resume yang saya dapat selama 4 hari. Saya ucapkan terima kasih. Pertanian jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.